Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan memanggil Effendi Simbolon. Pemanggilan dilakukan setelah politisi senior PDIP itu melontarkan pujian soal figur Prabowo Subianto cocok menakodai Indonesia. Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan memanggil politisi senior Effendi Simbolon. PDIP akan meminta klarifikasi Effendi yang menyatakan Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin handal seperti Prabowo Subianto. Seluruh kader PDI Perjuangan setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, semua harus satu arah, yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ya, karena itulah Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan juga akan melakukan klarifikasi. Karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi agar disiplin partai ditegakkan. Berarti Dewan Kehormatan akan memanggil Pak Effendi. Ya, betul. Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Prabowo punya figur untuk menakodai Indonesia seusai acara Rakernas Marga Simbolon di Jakarta Jumat lalu. Prabowo Subianto juga turut hadir sebagai undangan di acara ini. Saya secara jujur berharap Indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Nah tadi saya kira kita bisa membaca lah, ya, secara jujur, secara objektif. Saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan mencampuri urusan internal PDI Perjuangan yang bakal memanggil Effendi Simbolon. Saya kan diundang acara acara kebudayaan, acara adat. Ya saya harus hormati orang yang undang, kan begitu. Kalau bisa. Ya. Tapi dia dipanggil PDIP, Pak. Itu urusan, bukan urusan saya. Ya. Oke. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mewanti-wanti kader PDIP yang tidak menjalankan perintah partai mundur. Perintah Mega diungkap saat puncak perayaan Bulan Bung Karno 24 Juni 2023 lalu. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut adanya kader PDI Perjuangan yang mendukung Prabowo Subianto menunjukkan PDIP tidak solid menghadapi Pilpres 2024. Kelihatannya PDIP dalam dilema ya. Di satu sisi mengusung Ganjar kadernya menjadi capres, tetapi di saat yang sama Prabowo banyak yang mendukung, baik oleh relawan Jokowi maupun ya katakanlah di internal PDIP. Jadi PDIP dianggap kurang solid. Manuver Effendi Simbolon membuat soliditas PDI Perjuangan jadi sorotan saat PDIP telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Soliditas PDI Perjuangan menghadapi Pilpres 2024 disorot. Usai politisi senior Effendi Simbolon menyatakan Indonesia perlu dinahkodai pemimpin seperti Prabowo Subianto. Kita akan berbincang dengan politisi DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira dan juga Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bung Pangi yang sudah hadir terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, Kompas TV. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Jadi kalau Bung Pangi lihat dengan pernyataannya Effendi Simbolon, Pak Effendi di depan banyak orang, ini bisa mewakili pribadi saja atau tidak bisa terlepas dengan statusnya sebagai kader PDI Perjuangan? Ya Mbak Priska, sebetulnya memang Pak Effendi Simbolon itu ada dua wajah gitu. Wajah pertama beliau adalah kader partai. Di dalam kader partai tentu ada prinsipal. Prinsipalnya adalah tidak dibolehkan dalam kader partai itu loyalitas ganda atau standar ganda. Oleh karena itu di partai politik
kedisiplinan itu menjadi kunci. Maka di dalam partai politik tidak butuh orang pintar, tidak butuh orang hebat. Yang dibutuhkan adalah seberapa loyal dalam partai politik. Karena organisasi partai politik secara institusi itu organisasi yang bukan disorder, tetapi kondisi keteraturan, kedisiplinan, dan loyalitas. Itu sebuah prinsip yang tidak bisa ditawar. Di sisi lain, secara pribadi, Pak Effendi tentu punya aspirasi, punya pilihan, punya hati nurani, sense of politiknya tentu tetap akan jalan. Beliau misalnya lebih cenderung, bagi beliau Indonesia itu lebih cocok dipimpin oleh Pak Prabowo karena kondisi bangsa ke depan. Dan memang saya lihat juga selama ini Pak Effendi Simbolon itu secara politik itu sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ke dalam Pilpres kemarin juga di 2019 itu juga begitu. Tidak terlalu melihatkan dukungan ke Pak Jokowi, tapi melakukan ada manuver seolah dekat dengan Pak Prabowo gitu. Jadi bukan kali ini ya saja, memang Pak Effendi ini kan sosok yang cukup kontroversial. Nah, kalau bicara seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa PDIP belum solid menghadapi Pilpres? Padahal kalau kita tahu di konsolidasi akbar sebelumnya, PDI Perjuangan bilang harus solid begitu. Bu Mega juga sudah mewanti-wanti untuk seluruh kadernya. Ya, Mbak Priska, soliditas itu kan ada dua mazhab. Pandangan pertama, solid itu adalah memang dukungan itu tidak ada yang split. Semuanya baik kader partai, kepala daerah dari PDIP, anggota DPR RI dari PDIP, kemudian kader-kader atau pengurus PDIP seluruh Indonesia, itu tidak ada yang punya pandangan yang berbeda. Setelah apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Hasto kemarin, memang perdebatan itu, debatable itu akan ada soal kecenderungan likability kepada siapa, acceptability kepada siapa, itu hanya boleh ruang itu sebelum diputuskan oleh Bu Mega. Nah, setelah diputuskan oleh Bu Mega, itu bukan keputusan pribadi, tapi keputusan partai politik. Nah, saya kecenderungan memang setelah diputuskan, ruang itu mesti memang tidak boleh ada lagi. Karena itu ada risiko besar terhadap PDIP. Kalau itu dibiarkan, risikonya nggak main-main, maka akan ada model-model Pak Effendi Simbolon yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang selanjutnya akan terjadi. Maka saya meyakini Pak Effendi Simbolon pasti akan mendapatkan. Nanti akan dipanggil juga ya Pak Effendi Simbolon ini. Bung Pangi sudah bergabung sekarang, Bung Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Bung Andreas, selamat malam. Selamat malam. Tadi kita sudah berbincang terlebih dahulu dengan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, yang masih juga bergabung di sini. Saya tanya dulu ke Bung Andreas. Jadi pernyataannya Pak Effendi Simbolon, sikapnya itu apakah bisa dikatakan ini mengganggu soliditas PDI Perjuangan di Pilpres nanti? Jadi gini, nanti kan sudah dari DPP Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa itu nanti akan diklarifikasi, dipanggil Pak Effendi Simbolonnya untuk mengklarifikasi soal pernyataan. Karena kalau kita mesti lihat pernyataan itu secara utuh gitu. Dalam arti saya juga lihat di situ Pak Effendi ada kalimat-kalimat yang kalau mau dibilang kontradiktif antara apa yang dia nyatakan dan ekspresi dan apa yang ada, yang ya mungkin apa yang ada dalam hatinya lah gitu. Kurang lebih yang itu. Tapi itu nanti akan diklarifikasi di dalam rapat, karena secara organisasi tentu beliau harus mempertanggungjawabkan itu. Dan itu tentu ada berkaitan dengan disiplin partai. Bagian mana yang terlihat kontradiktifnya itu? Halo? Ya, Bung Andreas, tadi bagian mana yang terlihat kontradiktifnya yang Anda melihat bahwa tidak sesuai? Kita mesti lihat secara keseluruhan. Harus lihat secara keseluruhan. Ada kalimat-kalimat beliau yang saya perhatikan juga. Ya, Pak Effendi ini kan saya kenal cukup lama gitu. Dari sebagai kawan politik di partai gitu. Tapi ya itu akan diklarifikasi oleh Dewan Kehormatan Partai. Nah, tapi menurut saya juga secara politis tidak terlalu banyak berpengaruh juga secara elektoral gitu ya. Secara elektoral. Sehingga juga kalau dibesar-besarkan, kalau dibicarakan terus-terus ya saya kira juga buang-buang waktu juga gitu. Nah, tapi nanti secara klarifikasi itu baru kemudian disampaikan ke publik. Tapi secara gestur di publik tadi Bung Pangi melihat biasanya kader PDI Perjuangan ini kan tegak lurus apa kata Bu Mega, apalagi setelah dikonsolidasi akbar kemarin. Kalau Bung Andreas melihat
Ini bertolak belakang dengan apa yang sudah diwanti-wanti terhadap kader kah? Ya, makanya Friska, secara organisasi kader itu harus tegak lurus gitu. Tapi kan ini kan soal personal daripada Bung Effendi Simbolon kan. Nah, sehingga itu harus diklarifikasi, harus dijelaskan apa motivasi di balik itu gitu. Nah, tentu ini nanti kemudian baru disampaikan bahwa dalam proses ya hal-hal ini mungkin saja terjadi dan sekarang terjadi pada Pak Effendi dan itu menimbulkan interpretasi publik kan. Tapi secara politis, nah itu yang saya katakan tadi, saya kenal Pak Effendi kan cukup lama. Saya kira banyak kawan-kawan juga kenal Pak Effendi cukup lama. Sehingga apa motivasi di balik itu ya tentu harus di-clearkan dulu, harus dijelaskan di dalam pertemuan itu nanti. Bung Pangi, lihat apa langkah partai ke depannya, harus clear dulu apa motivasinya Pak Effendi? Iya, memang mestinya ini harus di-clearkan, diselesaikan, dituntaskan Mbak Priska. Kalau enggak, ini sepertinya kan harus ada pemadam kebakaran supaya api ini nggak terlalu melebar kemana-mana gitu. Jadi maksud saya kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, manajemen ini baik, maka kan loyalitas, soliditas di internal partai pasti akan terganggu. Jadi kalau di dalam kita agama Muslim misalnya kan ada mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah kalau memang banyak ini akan membawa mudaratnya daripada manfaatnya, tentu PDIP yang dibilang oleh Bang Bang Andreas tadi bahwa ada kontradiktif, misalnya kecenderungan secara pribadi, misalnya Pak Effendi bilang beliau memahami bahwa pemimpin ke depan itu yang paling cocok itu Pak Prabowo. Tapi di dalam konteks itu ada diksi frasa kedisiplinan yang mestinya kedisiplinan itu tidak ada bahasa lain. Kedisiplinan di dalam partai adalah institusi yang paling modern. Ada manajemen, ada institusi, ada kelembagaan partai politik. Di dalam partai politik tentu ada kedisiplinan. Tidak ada loyalitas ganda di dalam partai politik. Apalagi standar ganda. Dengan demikian di partai politik, mazhab tegak lurus. Ikut kepada apa yang diputuskan. Kecuali kalau itu belum diputuskan, ada konsensus. Sebelum deklarasi Pak Ganjar diputuskan oleh PDIP, tentu konsensus itu boleh. Maka nggak boleh juga semena-mena memecat kader sebelum diputuskan oleh DPP. Nah kalau sudah diputuskan oleh Ketua Umum seperti Ibu Mega yang punya veto player, yang menjadi saham penentu, yang menjadi penentu tiket, maka perdebatan ini soal split pada person atau center of kandidat itu likability-nya nggak boleh lagi. Ada kecenderungan untuk bicara likability, bicara acceptability tidak relevan. Gitu. Nah bagaimana Bung Andreas untuk memastikan kedisiplinan kader dari perkataan, dari mulai tindakan, apalagi kan kalau kita bicara interpretasi publik bisa jadi luas begitu kalau ada hal-hal semacam ini. Bung Andreas. Halo. Ya, silakan. Di dalam peraturan partai di ADRT itu diatur yang mengenai sikap perilaku indisipliner dari anggota, dan di situ ada gradasi sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar disiplin partai itu. Bisa sanksi teguran, bisa teguran keras, bisa sampai dipecat. Dan itu ada aturan mainnya, sehingga proses nanti ketika diundang, dipanggil untuk memberikan penjelasan itu akan dilihat di situ. Akan dilihat ini, dan juga akan ada dalam catatan di dalam setiap di organisasi ini kan di setiap anggota kan ada catatan rekor dari tiap anggota yang bisa jadi ada yang pernah ditegur tapi melakukan pengulangan terhadap teguran tersebut sehingga bisa teguran itu menjadi sanksi itu menjadi lebih keras, bahkan sampai dipecat itu cuma ada. Jadi di situ nanti aturan organisasi itu yang akan ditegakkan di situ. Ditunggu apa hasil klarifikasinya yang akan menentukan sikap PDI Perjuangan terhadap salah satu kader seniornya Effendi Simbolon pasca pernyataannya yang memberikan seakan-akan sinyal dukungan terhadap Prabowo. Terima kasih politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.